Papua bakal merdeka, bintang kejora dikibarkan serentak di banyak negara. Papua bakal merdeka, bintang kejora dikibarkan serentak di banyak negara. Aktivis organisasi Papua Merdeka dan juga simpatisannya di sejumlah negara telah menggelar aksi mengibarkan bendera bintang kejora. Hal ini untuk memperingati Hari Deklarasi Manifesto Politik Bangsa West Papua 1 Desember. Berbagai kegiatan itu disatukan lewat tagar Global Flag Rising di media sosial. Demikian seperti dikutip, bendera bintang kejora pertama kali dikibarkan di tanah Papua pada 1 Desember 1961. Jauh sebelum wilayah bekas jajahan Belanda ini dimasukkan ke dalam wilayah NKRI melalui penentuan pendapat rakyat atau PEPERA tahun 1969 yang diadopsi menjadi resolusi PBB nomor 2509. Sejak saat itu pemerintah RI melarang pengibaran bendera yang oleh pejuang OPM telah dijadikan sebagai simbol perlawanan mereka. Warga di luar Nambo, salah satu kota di Australia misalnya, sudah sejak 10 tahun terakhir selalu ikut merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua. Bahkan di kota pedalaman itu sejumlah warga membentuk organisasi Australian West Papua Association Southwestern Victoria. Pada hari Minggu 1 Desember akhir pekan lalu, organisasi ini menggelar pengibaran bendera kejora di Civic Green Warrnambool, dihadiri sekitar 20 orang. Menurut jubir John Creighton Wilson, kegiatan tersebut untuk menunjukkan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua, sekaligus perlawanan atas perlarangan dari bintang kejora oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya pribadi menyaksikan sendiri bagaimana orang Indonesia memperlakukan penduduk lokal, kata Wilson seperti dikutip media setempat, The Standard. Mereka menganggap orang Papua sebagai subhuman, tapi kita tahu siapa sebenarnya yang subhuman dari cara mereka memperlakukan orang lain, ujarnya. Salah kalau kita mengabaikan para pelanggar HAM ini di depan mata kita. PBB perlu mengakui kekeliruannya sendiri dari tahun 1960-an dan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua dari penjajah brutal, kata Wilson. Papua akan mendapatkan kemerdekaannya, hanya masalah waktu saja, katanya. Selain di Warrnambool, pengibaran bintang kejora juga dilakukan oleh aktivis pendukung Papua Merdeka di gedung Pemkot Leichhardt di Sydney. Kota lainnya di Australia juga menjadi tempat aktivitas para pendukung Papua Merdeka, terutama di Melbourne yang menjadi basis tokoh gerakan ini, yaitu Jacob Rumbia. Pada pertengahan September lalu misalnya, ratusan massa pendukung gerakan ini melakukan aksi long march dari titik berkumpul di depan perpustakaan State Library di pusat kota menuju ke alun-alun Federation Square. Saat itu yel-yel Papua Merdeka menggema di sepanjang jalan Swenson Street yang merupakan jantung kota Melbourne. Setiap kali orator meneriakkan Papua, massa menyahut dengan kata merdeka. Menurut catatan ABC, sudah 20 tahun terakhir Jacob Rumbia berdiam di Australia sejak melarikan diri dari Indonesia pada saat masa referendum Timor Timur di tahun 1999. Saat itu mantan dosen Universitas Cendrawasih ini menjadi volunteer pemantau dari PBB di tim-tim dan berhasil ikut naik pesawat ke Australia. Dia mendapatkan status warga negara Australia sejak tahun 2006. Kemudian dalam beberapa kesempatan, biasanya di sekitar waktu peringatan HUT Proklamasi Republik Indonesia, terjadi aksi gerakan Papua Merdeka di Melbourne. Sementara itu pada hari Minggu 1 Desember kemarin, aksi dukungan juga ditunjukkan oleh West Papua Action Aotearoa di ibu kota Selandia Baru, Wellington. Para aktivis datang dari berbagai kota seperti Dunedin, Christchurch, dan juga Auckland untuk memprotes pelanggaran HAM dan mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Menurut salah satu pelaksana kegiatan ini, Jeremy Simons, meskipun banyak warga dari Selandia Baru yang tak tahu mengenai perjuangan rakyat Papua, namun kalaupun mereka diberitahu pada umumnya, mereka akan mendukung. Sejumlah aktivis dari organisasi ini mengatakan mereka mendapatkan ancaman online karena menunjukkan dukungan mereka bagi perjuangan rakyat Papua. Tentu saja kami prihatin karena selama bertahun-tahun belum pernah ada aktivis Kiwi yang mendapatkan ancaman, kata Simons seperti dikutip dari media RNZ Minggu 1 Desember.
Dia pun juga menyebutkan bahwa warga Papua yang berada di Selandia Baru juga mendukung aksi ini, namun tak berani muncul karena khawatir dengan keselamatan keluarga mereka di Papua. Aksi pengibaran bintang kejora terpantau terjadi di Fiji. Selain itu juga beberapa kota di Inggris, Belgia, dan Swedia. Sementara untuk di Papua sendiri, aktivis HAM yaitu Veronica Koeman yang kini berdiam di Australia mengunggah di akun medsosnya sejumlah rekaman yang menunjukkan adanya kegiatan terkait dengan bintang kejora. Di salah satu gereja di Jayapura misalnya, sejumlah mahasiswa berpakaian adat Papua yang membawa bendera bintang kejora tampak ikut mendapatkan roti sakramen dari pastor yang memimpin kebaktian di gereja tersebut. Paling tidak, 3 orang mahasiswa yang tampak dalam video itu yang dibagikan melalui akun Twitter Veronica Koeman. Namun beberapa komentar terhadap video ini mempertanyakan mengapa mereka yang telah menerima hosti di barisan sebelah kanan justru berbelok ke sebelah kiri. Menurut keterangan Veronica, dari unggahan lainnya ada 4 mahasiswa Papua berinisial MY, DT, PH, dan ED yang juga mengenakan pakaian adat yang ditangkap di dalam gereja itu karena mereka telah membawa bendera bintang kejora. Selain di Jayapura, Veronica juga membagikan adanya aktivitas warga dalam memperingati Hari Kemerdekaan Papua pada 1 Desember di berbagai tempat, seperti yang terjadi di Painai dan dihadiri oleh puluhan warga. Menurut laporan kantor berita Antara, sedikitnya 34 orang telah ditangkap pada hari Sabtu 30 November dengan tuduhan merencanakan kegiatan memperingati kemerdekaan Papua. Kepolisian Republik Indonesia pun dilaporkan menurunkan sekitar 1.300 aparat untuk mengantisipasi kejadian sekitar dari peringatan 1 Desember itu. Polisi juga menyatakan telah sepakat dengan pemerintah setempat di Papua untuk melarang setiap aktivitas dalam memperingati 1 Desember tersebut. Namun peringatan justru terjadi di sejumlah kota di berbagai negara seperti terekam dalam foto-foto itu. Seperti di antaranya, terjadi pengibaran bendera di Swedia, Inggris, Skotlandia, Republik Katalan di Belgia, dan juga lain-lain. Gugat pemimpin negara yang tidak tegas hadapi kelompok bintang kejora. Namanya Ruslan Buton, pensiunan TNI, dengan pangkat terakhir kapten. Pada hari Sabtu 31 Agustus, pernyataan terbuka yang ditujukannya untuk pimpinan negara meramaikan jejaring media sosial. Di dalam pernyataannya itu, Ruslan Buton menyampaikan kepeduliannya pada respon negara menangani kerusuhan di Papua dan aksi pendukung dari separatis di depan Istana Negara. Kepada kantor berita politik RMOL beberapa waktu lalu, Ruslan Buton mengatakan dirinya mengajak orang-orang yang masih berjiwa nasionalis untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita melihat saudara-saudara kita di Papua di sana, tentara banyak yang ditembak mati. Tidak ada tindakan. Tentara tidak diperbolehkan membawa senjata, sementara mereka diserang. Kan lucu itu, katanya. Kita sebagai prajurit yang setia pada tanah air harus ikut bertanggung jawab memikirkan mereka. Demikian kata Ruslan Buton. Dilansir dari RMOL, berikut adalah pernyataan terbuka Ruslan Buton yang viral di jejaring media massa. Atas nama rakyat dan bangsa Indonesia, kami mantan prajurit TNI dari 3 matra darat, laut, dan udara, atau disingkat Serdadu Ekstrim Nusantara yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Menyikapi perkembangan situasi bangsa saat ini, khususnya gejolak yang terjadi di Papua,